Ayu Wandira terkejut. Dia menarik kakinya mundur beberapa langkah. Matanya menatap Cakradara yang masih terbaring lemah bersandar pada dinding goa. Untuk sesaat lamanya mereka saling berpandangan. Sementara itu Kuda Merta berdiri menunggu dalam keadaan siaga. Aku tidak mungkin salah lihat. Kau pastilah Ayu Wandira. Benar bukan? Dari mana kau tahu namaku? Kita sudah pernah bertemu. Memang sudah cukup lama. Tapi aku masih dapat mengingat namamu dengan baik. Ayu Wandira. Bukankah Wandira artinya pohon beringin? Iya, aku ingat. Dan aku tidak mungkin salah lihat. Kau pastilah Ayu Wandira. Kau pastilah pohon beringin yang cantik. Kau jangan mengada-ada. Aku tidak pernah bertemu dengan kalian. Kau bahkan pernah menolong kami, anak manis. Aku tidak pernah menolong penjahat. Aku tidak pernah bermurah hati pada orang jahat. Jangan mengada-ada. Coba ingat baik-baik. Dulu kita pernah bertemu di suatu tempat. Waktu itu kami berdua sedang menghadapi beberapa orang perampok jalanan. Kemudian kau datang menolong kami. Dan perampok jalanan itu dapat kita usir pergi. Kalau tidak salah, kau waktu itu bersama seorang nenek-nenek. Siapa namanya ya? Kau ingat Adik Kuda Merta? Seorang nenek-nenek. Seorang pendekar wanita. Iya, aku ingat. Kalau tidak salah namanya Raga Runting. Nini Raga Runting. Tunggu dulu. Kau juga mengenal Nini Raga Runting? Justru kaulah yang mengenalkan kami kepada pendekar wanita yang tangguh itu. Apakah kau ini Tuan Cakradara? Nah, rupanya kau juga masih dapat mengingat dengan baik namaku. Aku memang Cakradara. Dan dia ini Kuda Merta. Tuan Cakradara, Tuan Kuda, bahwa akhirnya kita akan bertemu lagi di tempat ini. Maafkan saya Tuan Cakradara, Tuan Kuda Merta. Saya tidak tahu. Saya telah berlaku kasar pada Tuan berdua. Tidak apa, Ayu. Karena kau tidak tahu. Tentu saja kau tidak perlu minta maaf pada kami. Kau tidak bersalah apa-apa kepada kami. Bagaimana Tuan berdua bisa sampai ke tempat ini? Apa yang Tuan lakukan di tempat ini? Ceritanya cukup panjang, Ayu. Cukup melelahkan untuk didengar. Dan barangkali cukup membosankan. Kalau tidak salah tadi, Tuan sempat mengatakan bahwa Tuan adalah pelarian. Apa memang benar demikian? Benar, Ayu. Sekarang ini kami berdua menjadi buron pemerintah Majapahit. Mengapa Tuan berdua bisa menjadi buron? Apa kesalahan Tuan? Ayu, orang tidak perlu bersalah untuk menjadi buron pemerintah Majapahit. Memang sulit untuk menjelaskan persoalan ini. Tapi suatu saat, kau pasti akan mengerti juga, Ayu. Sudah berapa lama Tuan Cakradara dan Tuan Kuda Merta tinggal di tempat ini? Kami tidak tahu lagi berapa lama kami tinggal di sini. Kami tidak tahu waktu, tidak tahu hari. Kami hanya sekedar mempertahankan diri untuk tetap bisa hidup. Kasihan sekali. Dan sepertinya Tuan Cakradara sedang terluka berat. Iya. Punggung Kakang Cakradara terkena anak panah ketika kami melarikan diri di atas kuda-kuda kami. Biar sajalah, Ayu. Mungkin memang nasib kami harus seperti ini. Kami sendiri tidak pernah menduga bahwa suatu saat kami akan menjadi dua orang buron. Tapi begitulah nasib manusia. Lain sekarang, lain pula besok. Nasib manusia selalu berubah mengikuti putaran sang waktu. Maaf Tuan Cakradara, bolehkah saya memeriksa luka di punggung Tuan? Barangkali saya dapat mencarikan ramuan daun-daunan untuk obat. Aku sudah memberinya ramuan daun-daunan, Ayu.
Kelihatannya luka Kakang Cakradara belum ada kemajuan. Kebetulan sekali, ibu saya seorang tabib, Tuan Kudamerta. Ibu saya tinggal di desa Pasuruan satu ini. Seorang tabib? Benarkah demikian? Kalau begitu, kau pasti mempunyai pengetahuan tentang ramuan daun-daunan. Iya, sedikit. Saya mempunyai pengetahuan sedikit. Dan saya memperoleh pengetahuan itu dari ibu saya sendiri. Kalau begitu kebetulan sekali, Ayu. Coba, lihatlah. Seperti apa luka di punggung Kakang Cakradara? Maaf, Tuan Cakradara. Saya terpaksa menyobek pakaian Tuan. Luka ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Nanti dagingnya bisa membusuk. Luka ini harus segera diobati, Tuan Cakradara. Kalau kau bersedia mengobatinya, aku akan berterima kasih sekali, Ayu. Baiklah. Tunggu sebentar, Tuan Cakradara, Tuan Kudamerta. Saya akan segera kembali lagi. Ayuwandira bangkit, kemudian melompat ke dinding karang. Cakradara dan Kudamerta mengawasi gadis itu berlompatan di atas dinding-dinding karang. Ayuwandira. Nampaknya gadis itu semakin bertambah dewasa. Dulu dia masih agak kecil. Masih seorang gadis kecil. Lihatlah, Kakang. Gerakannya lincah sekali. Bagaikan seekor burung serikatan. Dia memang seorang gadis pendekar. Tapi adik Kudamerta, apakah dia bisa kita percaya? Apakah dia tidak membocorkan tempat persembunyian kita ini? Kukira tidak, Kakang Cakradara. Kukira dia tidak akan sampai hati mengkhianati. Dan mengendap-endap meninggalkan pondok. Sepertinya tidak ada yang melihat kepergianku. Ya, mudah-mudahan saja ibu tidak menengok ruangan bilikku sampai besok pagi. Aku membawa beberapa jenis daun-daunan untuk mengobati luka punggung Tuan Cakradara. Ya, aku yakin ramuan daun-daunan ini akan segera membuat luka Tuan Cakradara menjadi kering dan sembuh. Mudah-mudahan saja begitu. Ya, nah, Aku tidak bisa lama-lama di tempat ini. Tuan Kudamerta dan Tuan Cakradara pasti sudah tidak sabar menunggu kedatanganku. Ayu, apakah kau sudah tidur? Ayu, apa kau sudah tidur, nak? Oh, Bapak Rake. Ada apa, Bapak Rake? Maaf, Nyai. Saya lihat sepertinya jendela ruangan bilik Ayu itu terbuka. Apa? Jendelanya terbuka? Iya, Nyai. Apakah Ayu ada di dalam? Pasti anak itu diam-diam pergi. Ayu, kok ini semakin lama semakin bandel saja. Pergi kemana kau malam-malam seperti ini? Nah, saya sudah mengobati punggung Tuan. Bagaimana rasanya sekarang? Terima kasih, Ayu. Terima kasih atas pertolonganmu. Rasanya sekarang punggungku menjadi lebih enak. Punggungku terasa dingin. Tidak panas seperti tadi. Mudah-mudahan luka Tuan Cakradara segera sembuh. Ayu, kau bisa kembali sekarang. Pulanglah.
nanti ibumu mencarimu. Loh, Tuan Kudamerta mengusir saya? Bukan begitu, Ayu. Kau boleh saja tinggal di sini sampai pagi. Tetapi kau tentu tidak ingin membuat ibumu gelisah, bukan? Ibumu pasti mencari-carimu. Ibu pasti sudah tidur di ruangan biliknya dengan nyenyak. Tuan tidak perlu mengkhawatirkan saya. Oh ya, Tuan. Apakah rencana tuan-tuan berdua selanjutnya? Kami tidak bisa merencanakan apa-apa, Ayu. Kami 2 orang pelarian. Setiap saat kami harus berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Oh, lalu, apakah tuan-tuan akan tinggal di tempat ini selamanya? Mudah-mudahan saja nasib kami menjadi lebih baik. Sehingga kami tidak perlu tinggal di tempat seperti ini. Di mana sebelumnya tuan berdua tinggal? Kami tinggal di asrama pusat pendidikan calon tanda di kota Raja Majapahit, Ayu. Oh, tuan-tuan belajar di asrama itu? Iya. Kami menjadi siswa di asrama itu. Tuan belajar apa saja di tempat itu? Dan siapa yang mengajarinya? Kami belajar tentang berbagai macam hal. Khususnya tentang ilmu tata pemerintahan. Dulu kami diajar oleh Bapak Dang Acarya Siwanata. Tapi sekarang guru di asrama itu bernama Brahmana Ratu Kuning. Sepertinya tuan berdua adalah calon-calon pembesar kerajaan. Benarkah demikian? Yang jelas, sekarang ini kami menjadi 2 orang pelarian. Baiklah, Tuan Kudamerta, Tuan Cakradara. Saya harus kembali sekarang. Hari sudah malam. Terima kasih, Ayu. Kau sangat baik. Terima kasih atas pertolonganmu. Saya senang menolong Tuan. Kapan-kapan saya akan kembali lagi untuk membawa makanan. Saya lihat Tuan berdua tidak mempunyai persediaan makanan yang baik. Jangan repot-repot, Ayu. Kami tidak ingin melibatkanmu. Tuan tidak usah takut. Saya tidak akan mengatakan kepada siapapun juga tentang tempat ini. Tuan percaya pada saya, bukan? Sepertinya kau seorang gadis yang bisa dipercaya. Tentu saja kami percaya. Nah, tuan-tuan, saya pergi dulu. Selamat malam. Sudahlah, jangan mengajak ibumu bertengkar malam-malam begini. Ayo masuk. Tapi ingat, Aku juga bergetar. Jantungku berdegup dengan kencang sekali. Tuan Cakradara, kau bisa membuatku tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Kasihan mereka itu. Kasihan 2 orang pelarian itu. Mudah-mudahan saja aku dapat menolong mereka. Tapi aku harus menutup rahasia ini, sekalipun di depan ibu. Tak ada seorang pun boleh mengetahuinya. Tuan Cakradara. Tuan Cakradara.